Hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SDN Nogopuro semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Uswatul Hasanah, biasa dipanggil dengan Ibu Us. Di sini Ibu mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kelas A. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang penanaman karakter dan akhlak. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak adalah perbuatan atau tingkah laku. Akhlak dibagi menjadi dua macam, ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Biasanya dalam pelajaran agama Islam kita kenal dengan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji dan akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Di sini Ibu akan memberikan contoh akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Yang pertama, adab belajar. Adab belajar adalah etika dalam belajar. Seperti misalnya berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, dan etika dalam di saat kita mengadakan pembelajaran baik di kelas maupun di rumah. Berdoa sebelum belajar, pasti anak-anak sudah bisa semua ya. Misalnya kita baca bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu contoh doa sebelum belajar. Nanti kalau di kelas kita baca doa itu, tapi biasanya sebelum membaca doa itu kita baca dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Sudah tahu semua ya surat Al-Fatihah. Lalu dalam pembelajaran di kelas, etika pembelajaran di kelas, kita harus, anak-anak harus mendengarkan bapak dan ibu guru dalam menjelaskan pelajaran. Tidak boleh ribut, tidak boleh ngobrol sendiri. Nanti kalau sudah dijelaskan oleh bapak atau ibu guru, jika anak-anak masih kurang jelas, anak-anak bisa bertanya dengan sopan. Selanjutnya, karena kita sedang belajar dari rumah karena pandemi ini, anak-anak harus menuruti apa kata orang tua di rumah dalam pembelajaran di rumah ini. Selanjutnya, kalau anak-anak sudah selesai belajar juga harus tetap berdoa. Ya, doanya mudah sekali seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Selanjutnya, perilaku terpuji. Yang kedua, Ibu contohkan jujur. Nah, anak-anak harus memiliki sifat jujur. Jujur artinya berkata apa adanya. Lawan kata dari jujur adalah bohong. Jadi anak-anak muslim tidak boleh berbohong. Selanjutnya yaitu kasih sayang. Nah, pengertian kasih sayang adalah saling kasih mengasihi dan saling sayang menyayangi, baik di dalam keluarga maupun di sekolah. Contohnya di keluarga, anak-anak harus sayang sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik. Kalau di kelas, anak-anak harus sayang kepada teman-teman, sayang kepada bapak, ibu guru di sekolah. Tidak boleh bertengkar sesama teman, apalagi dalam satu kelas. Selanjutnya yaitu pemaaf. Nah, anak-anak harus memiliki sifat pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf adalah perilaku memberikan maaf kepada orang yang sudah berbuat salah. Sedangkan lawan kata dari pemaaf adalah pendendam.
pengaduan. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat pendendam. Misalnya contoh, anak-anak ada yang mengejek anak-anak di kelas. Ketika itu teman kamu istirahat di kelas, lari keluar halaman, jatuh, tapi kamu tetap menolongnya. Berarti kamu tidak memiliki sifat pendendam. Mungkin itu saja contoh dari Ibu perilaku terpuji. Semoga anak-anak semua memiliki karakter dan akhlak yang baik. Karena karakter ini adalah merupakan kebiasaan perilaku anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini Pak Fatur akan memberikan materi tentang pendidikan karakter dan akhlak terpuji. Nah, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa berkomunikasi melalui video ini. Materinya tadi sudah disampaikan sama Ibu Us tentang akhlak. Nah, Pak Fatur akan memberikan berbagai contoh kegiatan di sekolah yang mengandung atau mempunyai nilai karakter. Nah, di sini Pak Fatur akan mencontohkan yang pertama adalah sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu memohon kepada Tuhan agar diberi kelancaran, diberi kefahaman dalam kita belajar. Nah, yang kedua, kita mengadakan upacara bendera setiap hari Senin atau hari besar nasional. Nah, kegiatan ini mengajarkan kita untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga harus menghargai jasa para pahlawan dan juga kita harus mencintai bangsa kita Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga contohnya adalah setiap pagi di depan gerbang itu Bapak dan Ibu guru menyambut kalian semua datang ke sekolah. Nah, untuk itu kita mengadakan salim-saliman atau berjabat tangan kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, kegiatan ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan patuh kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau di rumah, guru kita adalah orang tua kita. Nah, untuk itu kita juga harus menghormati dan mematuhi orang tua kita. Kemudian kegiatan selanjutnya ada di setiap hari Jumat kita akan melaksanakan senam bersama. Kemudian nanti juga ada makan bersama. Nah, dalam kegiatan ini ada nilai yang harus kita ambil, yaitu bahwa kita harus menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kebersamaan. Nah, di situ nanti kita akan makan bersama berdampingan dengan teman-teman yang lain tanpa membeda-bedakan. Nah, kemudian di setiap ruang itu ada tempat sampah yang sudah disediakan sesuai dengan pemilahan sampahnya. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga kesehatan lingkungan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Kemudian di kegiatan yang lain kita juga ada sholat berjamaah bagi yang beragama Islam di setiap duhur, ya. Jadi nanti ada sholat duhur berjamaah bagi anak-anak yang mau mengikuti sholat berjamaah. Nah, selain itu kita juga harus menerapkan kegiatan atau pembiasaan-pembiasaan baik mulai dari rumah. Contohnya, bangun pagi tanpa harus dibangunkan orang tua. Kemudian kita juga harus salim sebelum berangkat sekolah kepada orang tua. Kemudian kita juga harus belajar tanpa harus disuruh orang tua. Kemudian sampai kita sebelum tidur itu harus membersihkan diri dan juga berdoa sebelum tidur. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan karakter yang harus kita terapkan, harus kita pelajari dan kita terapkan mulai dari rumah sampai nanti ketika kita di sekolah dan kembali ke rumah lagi. Nah, seperti itu contoh dari penerapan karakter yang kita lakukan di sekolah. Nah, nanti pastinya ada lebih banyak lagi. Nah, maka dari itu Pak Fatur dan Bapak Ibu guru semuanya menunggu kehadiran kalian untuk belajar bersama. Jangan lupa tetap belajar di rumah, kemudian jaga kesehatan. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Guru sama Pak Fatur. Pak Yunanto tidak akan menambahkan
hanya berpesan di rumah tetap maupun di perjalanan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan tetap belajar. Selamat siang. Sayang, ku tercinta.